Halo teman-teman, selamat datang di channel Konten Film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4 sampai 6 di season keempat yang pastinya akan sangat seru, mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Carol yang berada di dalam penjara tengah berbicara pada Lizzie, di mana Carol pun mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Rick untuk mencari persediaan. Lizzie pun seketika mempertanyakan keberadaan Daryl yang tidak kunjung kembali membawa obat-obatan yang mereka butuhkan. Lalu Carol pun menjawab bahwa tempatnya itu sangat jauh dan Daryl pun harus membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke penjara. Kemudian, Carol berpesan kepada Lizzie bahwa ia harus berlari sejauh mungkin serta bersembunyi di tempat yang aman jika terjadi bahaya. Saat Lizzie atau adiknya itu terancam, maka mereka harus berani untuk membunuh dan berjaga-jaga jika dia harus membawa pisau miliknya itu. Setelah itu terlihat Rick yang sedang membayangkan kronologi kejadian mengerikan Carol yang telah tega sudah membunuh Karen serta membakar mayat Karen. Dengan itu, karena akan pergi, kemudian Rick pun mengambil bensin untuk mengisi bahan bakar mobil yang Rick pakai nanti. Di sini Rick juga tak lupa menyiapkan beberapa keperluan sebelum mereka pergi, hingga setelah bergegas pergi bersama Carol. Di perjalanan, Carol pun berkata pada Rick bahwa seharusnya Maggie dibiarkan ikut bersama mereka. Namun Rick seketika menjelaskan jika seseorang harus tinggal di penjara untuk mengawasi semua yang berada di penjara, di mana tatkala itu, seketika Carol pun menceritakan apa yang dilakukannya kepada Karen itu demi kebaikan mereka untuk melepaskan Karen dan David dari penderitaan penyakit tersebut, di mana keduanya itu dalam kondisi yang sekarat karena saat itu pun hanya Karen dan David yang tengah sakit. Maka di sini Carol berinisiatif menyingkirkan mayat mereka agar tak menyebar kepada yang lainnya. Alhasil, Rick yang masih tak habis pikir, seketika perbincangan mereka terhenti ketika pada akhirnya mereka telah berada di sebuah perumahan di mana mereka akan mencari obat atau apapun yang bisa mereka ambil dikala Daryl belum kembali. Hingga Rick dan Carol yang mencoba memasuki satu rumah, dan di sana mereka pun segera mengambil beberapa obat yang bisa mereka bawa. Namun tak lama kemudian muncullah dua orang yang tadi kenal. Setelah itu Rick menghabisi satu zombie, di mana kedua orang itu berusaha berbicara pada Rick dan Carol. Mereka bukanlah orang jahat. Alhasil, melihat pria tersebut terluka, Carol yang merasa iba seketika berusaha mengobati pria yang bernama Sam, di mana bahunya mengalami sedikit masalah, membuat Carol yang memiliki pengalaman yang sama sewaktu dulu pada bahu, membuat Carol bisa menyembuhkannya dan juga Sam begitu senang karena sendi bahunya bisa kembali digerakkan. Lalu kemudian Sam dan satu wanita itu menceritakan pada Carol dan Rick bahwa mereka nyatanya telah terpisah dari kelompoknya itu, dan mereka juga sudah berada di dalam rumah ini selama 2 hari, menunggu kelompoknya datang namun tak kunjung datang untuk menjemput mereka. Mereka yang melihat kondisi Carol dan Rick cukup baik, membuat mereka pun ingin ikut bersama dengan Rick dan Carol, merasa kedua orang ini begitu tulus dan baik. Pada akhirnya Rick segera memberitahukan letak di mana penjara mereka berada. Akan tetapi, Rick tak bisa menjamin keselamatan mereka ketika bergabung, karena kondisi di penjara saat ini tengah buruk, dikarenakan ada sebuah penyakit berbahaya. Namun, berhubung mereka tetap ingin ikut bersama Rick dan Carol, dengan mengatakan mereka siap menerima konsekuensi serta melakukan apa saja untuk membantu, membuat Rick mengarahkan mereka untuk menunggu selama Rick dan Carol pergi memeriksa rumah lainnya. Namun mendengar hal itu demi mempercepat proses pencarian, di sini Carol meminta mereka untuk membantu menyisir beberapa rumah di sana. Alhasil karena mereka berdua cukup meyakinkan, setelah itu Rick pun seketika memberikan mereka pistol untuk berjaga-jaga dan mengatakan bahwa dia akan kembali setelah 2 jam. Hingga ketika Rick dan Carol kembali menyisir beberapa rumah, kemudian Carol pun kembali mengungkit persoalan mengapa ia membunuh Karen dan David, karena menurutnya ini semua demi kebaikan kelompok, yang jika tidak ia lakukan, mungkin kelompok pastinya sepenuhnya akan terkena virus itu. Alhasil setelah dirasa cukup mencari apa yang mereka mau, setelah itu Rick dan Carol pun segera pergi dari sana, dan di sana juga mereka pun berusaha memetik beberapa tomat segar yang berada di pemukiman. Namun tanpa diduga-duga dikala memetik, tiba-tiba mereka pun menemukan gadis yang bersama Sam itu telah tewas dimakan oleh zombie. Alhasil, Rick dan Carol yang kembali ke dalam rumah guna menunggu kehadiran Sam. Namun setelah dirasa cukup lama menunggu, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Sam
karena sudah tidak ada lagi waktu bagi mereka, di mana mereka yang bergegas memasukkan barang-barang pada mobil. Lalu Rick pun mulai berbicara jika Tyrese mengetahui bahwa Carol yang sudah membunuh Karen, maka kemungkinan Tyrese akan membunuh Carol, dan jika semua orang mengetahuinya, mereka tak mau berdekatan dengan Carol lagi. Begitupun Rick yang nyatanya telah mengetahui kenyataan itu, tak mau jika Carol berdekatan dengan kedua anaknya lagi. Meski berat dan sedih, namun ini demi kebaikan Carol. Lalu di sini Rick meyakinkan Carol agar ia berpisah dengan kelompok, hingga Carol yang tidak bisa berbuat banyak, karena ini demi kebaikan dirinya juga. Carol pun seketika menuruti keputusan Rick untuk pergi. Lalu di sana Rick pun memberikan perbekalan pada Carol, dan ia juga percaya bahwa Carol adalah wanita yang sangat kuat, di mana dia akan selamat serta menemukan kelompok yang baru. Lalu, sebelum pergi terlihat Carol memberikan sebuah jam tangan pada Rick untuk ucapan terima kasihnya selama ini. Kemudian setelah itu, Carol pun pergi meninggalkan Rick tanpa ucapan selamat tinggal. Lalu scene pun berpindah ke arah Daryl yang tengah berusaha mencari apa yang mereka tuju setelah mereka kehilangan mobil akibat serangan zombie di jalan waktu itu. Namun tatkala berjalan, di sini Daryl serta kelompok melihat sesuatu yang telah ditutupi oleh dedaunan. Lalu saat mencoba diperiksa, mereka pun menemukan sebuah mobil, namun keadaannya tidak bisa hidup, membuat mereka pun harus mencari aki baru agar mobil itu bisa kembali hidup. Di mana dengan itu Daryl pun mengarahkan mereka untuk membersihkan dedaunan yang menutupi sebuah bangunan. Meski pada akhirnya terdapat beberapa zombie dari balik dedaunan, namun mereka yang bisa dengan cepat mengatasi itu, membuat Daryl yang seketika bisa masuk ke dalam ruangan, nyatanya berhasil menuntun Daryl menemukan aki baru. Sementara Mason dan Tyrese menunggu mereka di luar sambil membersihkan mobil tadi. Alhasil, setelah membawa baterai yang ditemukan, dengan cepat Daryl dan Bob yang segera menggantikan aki mobil. Di sini pun Bob bercerita bahwa ia memiliki kebiasaan buruk, yaitu harus minum alkohol sebelum tidur, di mana Bob juga mengatakan terus terang, jika dia ikut mencari persediaan bersama mereka, maka ia pun selalu berharap jika ia bisa mendapatkan beberapa botol alkohol. Begitu juga apa yang telah terjadi pada Jack, itu adalah kesalahannya, karena ia telah sembrono membuat rak minuman keras terjatuh di area supermarket. Akan tetapi, Daryl yang mendengarnya itu seketika mengatakan bahwa itu adalah omong kosong, dan segera meminta Bob untuk menyalakan mobilnya itu. Hingga setelah mobil hidup, dan mereka yang bisa kembali melanjutkan perjalanan tanpa membutuhkan waktu lama, nyatanya Daryl dan kelompok yang telah sampai di universitas yang dimaksud, lalu mereka yang segera masuk dan berusaha menjarah beberapa obat-obatan yang sudah dipesan oleh Herzl. Alhasil setelah mendapatkan obat-obatan yang mereka perlukan, mereka pun mencoba bergegas segera pergi dari sana, namun daftar perjalanan mereka kembali dibuat tidak mulus. Ketika tiba-tiba zombie-zombie telah mengepung akses jalan keluar, berhubung tak ada jalan lain, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk keluar dengan cara melompati jendela. Namun tetapi saat Bob melompat, tiba-tiba kakinya pun terpeleset dan tasnya pun hampir terjatuh, di mana Daryl, Mason dan Tyrese pun menyuruh Bob untuk melepaskan tasnya itu. Namun Bob yang tak mau melakukannya, membuat Bob yang seperti mempertaruhkan nyawa untuk tas yang ia bawa, hingga pada akhirnya Bob dan tasnya itu berhasil selamat. Lalu saat Daryl mencoba memeriksa apa yang begitu berharga di dalam ransel Bob, membuat dirinya yang begitu murka ketika mengetahui bahwa tas itu berisi minuman keras. Lalu Daryl yang merasa muak seketika mengatakan bahwa ia akan memberikan perhitungan pada Bob akan hal ini. Alhasil berkat dilerai oleh kelompok lain, pada akhirnya kini Daryl serta rombongan pun akan kembali ke penjara. Namun di kala perjalanan, Mason pun seketika mengatakan pada Daryl bahwa sekarang ia tak akan pergi keluar lagi untuk mencari gubernur, karena ia rasa gubernur sudah jauh dari muka bumi dan takkan menjadi ancaman mereka lagi. Lalu scene pun beralih di area penjara. Terlihat Herzl yang sedang menangani seorang pria bernama Henry, yang dimana Henry yang mengalami sulit bernapas seketika dibantu oleh Herzl setelah dipasang alat bantu pernapasan. Kemudian Herzl pun meminta bantuan pada Sasha untuk mengambil alih alat pernapasan Henry agar tetap bekerja, sementara Herzl hendak pergi memeriksa keadaan yang lain dengan bantuan dari Glenn. Di dalam sel penjara, beberapa di antaranya para pasien yang terpapar menunjukkan suatu kondisi memprihatinkan, di mana beberapa orang pasien pun harus menyerah dan gugur, di mana Glenn yang hendak menusuk kepala pria itu agar tidak menjadi zombie, namun Herzl segera menghentikannya. Dan Herzl pun meminta Glenn untuk membantu membawa jasad itu keluar, karena ia tak ingin jika yang lain melihatnya. Setelah itu, terlihat Maggie yang ingin menemui Glenn, namun malah Herzl yang menghampiri Maggie untuk menjelaskan pada putrinya bahwa saat ini Glenn tengah beristirahat karena kelelahan karena telah membantunya. Di mana Maggie pun kini mulai merasa khawatir terkait kondisi Glenn serta ayahnya, dan Maggie pun ingin turut tangan untuk membantu. Namun Herzl yang tak ingin sang anak terpapar seketika mengatakan bahwa ia tak membutuhkan bantuan,
dan Hazel pun meyakinkan bahwa mereka semua bisa melewati ini dengan kuat. Alhasil, Maggie yang pergi seketika bergerak ke arah luar penjara untuk membunuh beberapa zombie yang memenuhi sisi pagar penjara. Tak lama kemudian, Maggie yang melihat mobil Rick, dan Maggie pun segera membukakan gerbang. Rick pun langsung menanyakan kedua anaknya, dan Maggie mengatakan bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Maggie balik bertanya terkait keberadaan Carol, di mana tanpa pikir panjang, Rick pun pada akhirnya mencoba jujur dengan mengatakan bahwa Carol lah yang telah membunuh David dan juga Karen. Hingga Rick yang paham betul Tyrese dan kelompok akan murka ketika mengetahui kabar ini, membuatnya takkan tega melihat Carol jadi bahan cacian. Lalu setelah mengetahui hal mengejutkan itu, Maggie pun meminta Rick untuk bekerja sama mengatasi para zombie yang kembali memenuhi pagar tersebut agar tidak rusak. Namun sebelum melakukan hal itu, Rick yang terlebih dahulu menemui Carl, Rick pun merasa lega jika tak terjadi sesuatu yang buruk menimpa mereka. Lalu Rick memberikan sekantung makanan pada Carl, maka Carl yang mencoba menanyakan kepada sang ayah kapan ia bisa keluar, membuat Rick pun menjawab bahwa saat ini belum saatnya, karena situasi masih belum terkendali mengingat anak-anak akan rentan dalam serangan penyakit. Tepatnya di sel blok A, Herschel pun seketika berterima kasih pada Glenn karena menggantikan tugas Sasha dalam mengoperasikan alat pernapasan Henry agar ia tetap bisa hidup. Lalu kemudian Herschel pun pergi untuk melihat keadaan Dr. Ice, di mana terlihat Dr. Ice yang telah putus asa dengan keadaannya. Seketika mencoba diperiksa keadaannya oleh Herschel yang menunjukkan suatu kengerian ketika keadaan Dr. Ice telah memburuk. Saat Herschel akan menutup semua pintu sel, tiba-tiba seseorang berjalan keluar sel dan terjatuh, di mana Herschel yang tidak ingin membunuhnya di depan semua orang. Lalu Herschel meminta yang lainnya untuk kembali ke sel mereka. Tak lama kemudian Sasha pun datang dan membantu Herschel mengangkat pria tersebut yang telah meninggal. Berhubung karena Herschel melihat kondisi Sasha mulai memburuk, hingga pada akhirnya Herschel pun meminta Sasha untuk pergi beristirahat. Namun tatkala Herschel membawa mayat ke ruangan sepi guna menusuk kepala pria itu, tiba-tiba Rick nyatanya melihat keberadaan Herschel, dan Herschel mulai menjelaskan pada Rick bahwa pria itu adalah orang ketiga yang telah meninggal, di mana Herschel memang menyadari jika kelompok sebenarnya telah mengetahui jika yang tewas akan diperlakukan seperti ini. Namun tetap saja Herschel hanya ingin menjaga bahwa kelompoknya tidak ingin melihat orang-orang yang mereka kenal berubah. Hingga setelah hal itu, di sini Rick berkata pada Herschel maksud tujuannya ingin bertemu Herschel, bahwa ia ingin membicarakan tentang kenyataan pahit dari Carol. Hingga setelah itu Herschel kembali ke dalam sel, di mana Herschel menutup semua pintu sel. Namun di saat itu juga ia menemukan Sasha yang tak sadarkan diri, membuat ia lupa untuk menutup salah satu pintu sel, yang dimana di dalamnya itu terdapat seseorang yang telah mati. Alhasil, beruntungnya karena Herschel fokus kepada keselamatan Sasha dengan memberikan cairan infus, beruntungnya Sasha yang kembali sadar, seketika berterima kasih kepada Herschel akan apa yang sudah ia lakukan. Di dalam sel pun terlihat Glenn yang terus saja membantu Henry untuk tetap bertahan, namun Glenn menyadari bahwa Henry telah berhenti bernafas. Kemudian Glenn berusaha menolong Henry, namun kondisi Glenn yang juga sedang tak baik. Lalu Glenn mencoba memanggil Herschel, namun langkah Glenn terhenti ketika ia memuntahkan sejumlah darah, di mana masalah pun akan segera dimulai ketika orang yang telah mati nyatanya sudah menjadi zombie dan mulai menyerang Herschel. Sontak, terlihat seorang wanita dan pria yang datang untuk menolong Herschel, namun saat pria itu akan menembak, tiba-tiba satu zombie datang dan langsung menggigit pria tersebut, membuat tembakannya itu meleset dan mengenai wanita yang akan menolong Herschel. Kepanikan demi kepanikan mulai tergambar di situasi ini. Lalu Herschel melihat Lizzie yang tengah menggiring Henry yang sudah menjadi zombie keluar dari sel untuk menjauh dari Glenn. Mengetahui jika Lizzie tengah dalam bahaya, Herschel pun segera datang dan menolongnya. Lalu Herschel pun menanyakan keberadaan Glenn, dan Lizzie pun menjawab bahwa Glenn masih berada di dalam sel dengan kondisi yang memprihatinkan. Sementara itu di luar penjara, Rick dan Maggie yang tengah memasang kayu sebagai penopang pagar penjara agar tak roboh. Namun tiba-tiba salah satu zombie berhasil menarik sebelah kaki Rick, membuat Rick yang terjatuh. Saat itu juga Maggie segera membantunya. Lalu tak lama kemudian, ketika Rick tengah berterima kasih kepada Maggie, Rick dan Maggie pun mendengar suara tembakan tersebut dan menyuruh Maggie untuk memeriksa keadaan sel. Sementara Rick akan pergi mencari Carl untuk meminta bantuannya. Alhasil, Maggie yang sampai di blok A, namun pintu ruangan itu telah terkunci. Maggie yang berusaha membuka pintu itu dengan kampak tampak tidak berhasil, di mana kekacauan pun telah terjadi di dalam sel A. Saat Herschel akan mengambil senjata yang berada di Dr. Ice, yang mana ternyata Dr. Ice telah berubah menjadi salah satu dari mereka. Hingga Rick yang segera mencari keberadaan Carl, berusaha meminta bantuan kepada Carl karena situasi tidak baik. Untuk yang pertama kalinya Rick mempercayai sang anak untuk membantu kerumitan ini, di mana Carl yang berusaha membantu ayahnya untuk memasang kayu pagar. Namun berhubung zombie begitu banyak,
Tiba-tiba kayu itu pun tidak bisa bertahan, saat itu juga pagar itu pun roboh, membuat para zombie itu berhasil menerobos masuk. Lalu Rick dan Cal yang panik. Setelah itu Rick dan Cal mengambil senjata yang berada di sana dan Rick juga memberikan beberapa petunjuk pada Cal untuk menggunakan senjata tersebut. Saat zombie-zombie itu berhasil menerobos masuk dengan menghancurkan kembali lapisan pagar terakhir, seketika membuat mereka berdua beraksi bekerja sama tak kenal takut dengan menembaki para zombie-zombie tersebut secara membabi buta, karena hanya mereka yang bisa menahan ini semua. Di area dalam penjara, Maggie yang tak ada jalan lain untuk menolong sang ayah, pada akhirnya ia pun terpaksa memecahkan sebuah kaca karantina di area ruangan, sementara Hershel yang tak ingin Lizzie serta yang lainnya melihat ia membunuh. Pada akhirnya Hershel menggiring para zombie itu untuk mengikutinya agar saat ia membunuh zombie, tak dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di sana. Setelah dirasa beres, Hershel pun seketika melihat keadaan Glenn, lalu Hershel meminta Glenn untuk bertahan karena ia akan mengambil alat pernapasan yang masih terpasang pada zombie Henry. Hingga saat Maggie telah berada di dalam sel itu, Maggie pun berniat akan menembak zombie tersebut, namun Hershel segera mencegah karena Glenn tengah membutuhkan alat tersebut. Namun menyadari sang ayah kesusahan untuk mengambil alat tersebut, saat itu juga tembakan Maggie pun berhasil membunuh zombie tanpa mengenai alat pernapasan itu, membuat sang ayah yang berhasil membawanya, membuat Glenn pun seketika berhasil selamat setelah Hershel memasangkan alat pernapasan tersebut. Kembali ke area luar, beberapa ratus tembakan terdengar di malam mencekam. Rick dan Cal yang terus berjuang nyatanya tiba di titik bersyukur ketika mereka telah berhasil membunuh semua zombie yang menerobos masuk, dan Cal mengatakan pada ayahnya dengan bijaksana bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah ia melihat mobil Daryl serta yang lain tiba, mereka yang tampak panik ketika melihat situasi sekitar, lalu Terry pun segera pergi untuk melihat keadaan Sasha, sementara itu terlihat Bob dan Maggie yang tengah membantu Hershel untuk memberikan obat pada Glenn. Berhubung tak tega melihat sang ayah yang kelelahan, pada akhirnya Maggie pun menyuruh ayahnya untuk beristirahat, namun di sana terlihat Hershel yang memasuki sel Dr. Ice dan berusaha membacakan sebuah doa untuk mayat dari sang dokter. Hingga keesokan harinya, terlihat Mason yang sedang membersihkan mayat zombie sewaktu malam. Lalu kemudian Rick pun datang dan menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Namun Mason mengatakan bahwa tak perlu. Setelah itu terlihat Iris yang menanyakan pada Hershel bagaimana keadaan Glenn, dan Hershel menjawab bahwa Glenn saat ini mulai membaik. Kemudian Daryl pun menanyakan pada Hershel di mana Carol berada. Namun tetapi Hershel menyuruh Daryl untuk menanyakan saja pada Rick, dan Daryl akan mendapatkan kabarnya. Dimana setelah itu Hershel pun memilih ikut bersama dengan Mason membuang para mayat. Sementara hal mengejutkan terjadi ketika nyatanya di luar penjara, terlihat gubernur yang nyatanya masih hidup berusaha mengawasi keadaan penjara tersebut. Lalu scene pun beralih ke sebuah flashback beberapa bulan lalu. Terlihat gubernur serta kedua anak buahnya yang tak kembali ke Woodbury, yang dimana mereka bermalam dan berkemah di suatu tempat, yang mana sepertinya di sana gubernur telah mengalami depresi yang begitu berat. Hingga di keesokan harinya, saat gubernur terbangun dari tidur, terlihat anak buahnya telah pergi meninggalkan gubernur, membuatnya tambah begitu murung. Alhasil mau tak mau setelah itu gubernur pun pergi untuk kembali ke kota Woodbury. Lalu dia pun langsung membakar semua bangunan kota Woodbury yang sudah ia rawat secara mati-matian. Hingga latar waktu berpindah beberapa bulan kemudian, terlihat gubernur yang hidup di jalan dan tak punya tujuan. Saat di perjalanan, gubernur melihat seorang gadis kecil yang berada di atas bangunan. Melihat ada kehidupan, lalu gubernur pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Saat itu juga ia bertemu dengan dua orang wanita, kakek tua, serta anak gadis tadi, yang mana mereka bernama Lily, Tara, Megan, dan ayah dari Lily. Di mana Tara yang tak tahu latar dari gubernur, seketika menerima akan kedatangannya, dan mulai bercerita pada gubernur bahwa mereka telah bersembunyi cukup lama di bangunan gedung tersebut, menunggu kapan bantuan datang setelah kiamat zombie ini. Lalu, mereka pun menanyakan apakah gubernur akan tinggal di tempat itu. Gubernur pun seketika menjawab bahwa ia akan tinggal di tempat itu hanya 1 malam, dan esok pasti ia akan pergi. Lalu kemudian, Tara pun mengancam pada gubernur jika dia berani macam-macam pada dirinya serta keluarganya itu, maka Tara tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan di situ juga mereka pun menyita pistol milik gubernur serta menanyakan siapakah namanya. Di sini gubernur membohongi mereka semua bahwa ia bernama Brian. Berhubung karena Lily merasa kasihan pada gubernur dengan penampilan lusuh dan lemah, pada akhirnya Lily pun membawakan makanan pada gubernur, namun tanpa sepengetahuan mereka, gubernur malah membuang makanan itu. Tak lama kemudian, gubernur pun datang dan berpura-pura untuk mengembalikan piring bekas makanannya hingga Lily yang mempersilahkan gubernur masuk, berusaha menjamu gubernur dengan membuatkan kopi. Lalu di sana Lily dan Tara pun memberitahukan pada gubernur bahwa di luar sana ada sebuah truk yang berisi makanan, di mana ayahnya yang membawa truk itu sebelum ayahnya sakit. Hingga saat sang ayah mereka ingin beristirahat, Tara pun meminta bantuan pada gubernur untuk membawakan ayahnya ke dalam kamar.
Lantas pria tua itu mengatakan pada gubernur bahwa dulu di lantai atas ada temannya yang tinggal di sana dan ada papan permainan yang telah tersimpan di bawah kasur. Dengan itu pria tua yang berpikir bahwa permainan itu bisa membantu merubah suasana menjadi nyaman kembali. Lalu pria tua itu pun memohon pada gubernur untuk mengambilnya. Pada akhirnya gubernur pun mau tak mau melakukannya dengan membawa papan permainan. Dan di sana ia pun sempat menemukan satu pistol dan peluru di tengah keberadaan satu zombie. Singkatnya, gubernur yang telah berhasil membawa dan kembali, kemudian memberikan papan permainan tersebut pada pria tua. Di situ Lily mengucapkan terima kasih karena gubernur telah membuat anaknya kembali senang dengan permainan barunya. Saat waktu menunjukkan pagi, Lily pun lantas mencoba datang ke ruangan gubernur, di mana terlihat gubernur yang hendak pergi. Akhirnya Lily memberikan sebuah bekal kepadanya. Setelah itu Lily pun memberitahukan kondisi ayahnya yang mengidap penyakit kanker paru-paru dan waktu ayahnya sudah tak lama lagi. Yang mana berkat bantuan oksigen, setidaknya ayahnya itu bisa bertahan selama beberapa hari. Lily yang ingin gubernur membantu lagi, seketika memohon kepada gubernur untuk mengambilkan tabung oksigen di sebuah tempat yang jaraknya hanya beberapa blok dari tempat ini. Alhasil mau tak mau karena gubernur rasa mereka telah baik kepadanya. Saat itu juga gubernur pun pergi untuk mengambil. Saat gubernur masuk ke dalam gedung rumah sakit itu, ia berusaha tak membunuh zombie-zombie yang berada di sana. Namun saat ia akan membawa beberapa tabung tersebut, tiba-tiba para zombie datang menghadangnya hingga pada akhirnya gubernur hanya membawa 2 tabung saja. Melihat gubernur yang kembali dalam keadaan terluka, Lily yang merasa khawatir pun seketika menawarkan untuk mengobati gubernur sebagai ucapan terima kasih kepadanya. Hingga saat Lily tengah mengobati gubernur, Lily pun mulai menceritakan bahwa Megan berpikir jika gubernur adalah ayahnya saat Megan melihat pertama kali gubernur dari area jendela, di mana nyatanya suami Lily telah pergi dan tak pernah kembali. Setelah menceritakan hal tersebut, tak lama kemudian Megan pun datang. Lalu Lily pun meminta Megan untuk menjaga gubernur. Setelah Lily pergi, Megan pun bertanya apa yang telah terjadi pada mata gubernur. Gubernur yang seketika menjawab bahwa ia akan memberitahukannya jika Megan berjanji tak memberitahukan hal itu pada yang lain. Setelah itu gubernur pun mulai bercerita bahwa jika dia telah kehilangan matanya saat ia mencoba untuk menolong seseorang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Megan pun seketika meminta maaf karena sudah menanyakan hal tersebut yang membuat gubernur menjadi bersedih. Singkat cerita di mana terlihat penampilan gubernur yang telah rapi, yang mana gubernur tengah menemani Megan bermain catur, dan ia juga melihat Tara dan Lily yang tengah merawat ayahnya itu. Tak lama kemudian, Lily pun mencoba datang dan membawa Megan untuk melihat kakeknya yang telah meninggal. Saat itu juga gubernur meminta mereka untuk keluar agar gubernur bisa mencegah pria tua berubah. Namun berhubung mereka yang meminta waktu, hingga pria tua yang terbangun dan berubah menjadi zombie, dengan cepat gubernur langsung membunuhnya menggunakan tabung oksigen. Setelah itu, gubernur berusaha menggali tanah untuk mengubur mayat pria tua itu. Tak lama kemudian Lily pun datang dan turut untuk membantunya. Kembali ke dalam rumah, Tara seketika mengatakan bahwa Tara tak menyalahkan gubernur. Namun tetapi karena kejadian itu, mungkin Megan menjadi takut kepada gubernur karena anak-anak tak pernah tahu apa itu zombie. Alhasil, gubernur yang paham dan berusaha pergi. Setelah itu gubernur pun mulai berkemas akan pergi dari sana. Meski ragu, gubernur pun berusaha mengucapkan selamat tinggal pada Lily. Namun tetapi Lily yang melihat seketika menahan dan ingin ikut bersamanya. Meski awalnya gubernur tak mau, namun pada akhirnya gubernur pun bersedia membawa Lily, Tara, dan Megan agar lebih aman dalam pantauannya. Meski mereka belum menentukan kemana mereka akan pergi dan takkan pernah berhenti. Hingga saat di tengah perjalanan mereka pun mulai beristirahat di suatu tempat. Dan Lily pun mengatakan bahwa Megan masih memerlukan waktu agar Megan tak takut pada gubernur. Dan gubernur pun mengerti akan hal itu. Berhubung karena hari sudah larut, di mana mereka berempat pun memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil itu. Lalu ketika waktu menunjukkan pagi, nyatanya mobil mereka pun mogok, membuat mereka pun dengan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, di mana mereka yang berharap bisa menemukan mobil kembali. Namun ketika tengah berjalan, tiba-tiba gubernur melihat segerombolan zombie yang berjalan ke arah mereka. Dengan itu gubernur pun menyuruh mereka untuk meninggalkan tas dan segera berlari dari sana. Namun di sana juga terlihat kaki Tara yang terkilir, membuat Lily harus membantu. Di sini Megan yang kaget hanya bisa berdiam saja. Alhasil setelah berusaha disadarkan oleh gubernur, seketika gubernur pun langsung menggendong Megan. Lalu gubernur langsung berlari ke arah hutan. Saat itu juga karena berlari sangat cepat, membuat gubernur dan Megan pun terjatuh ke dalam lubang peranggap. Di sana pun telah ada beberapa zombie. Beruntunglah karena mahir bela diri, gubernur berhasil membunuh para zombie tersebut dengan mudahnya. Setelah berhasil membunuh para zombie itu, gubernur segera menghampiri Megan dan mengatakan pada Megan bahwa ia tak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Megan yang disinyalir
jika gubernur telah menganggap Meghan seperti anaknya sendiri. Namun tiba-tiba tanpa diduga, gubernur pun kembali bertemu dengan anak buahnya bernama Martinez yang melihatnya di atas lubang perangkap. Hingga film The Walking Dead, season 4 episode 4-6 pun kini selesai.